Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Yulia Nursari. Kali ini saya akan menjelaskan trik atau cara menyelesaikan soal-soal himpunan. Sebelumnya, silahkan Anda tekan subscribe dan bunyikan loncengnya serta like ya. Mari kita mulai. Soal yang pertama, himpunan semesta untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah himpunan X, sedemikian sehingga X kurang sama dengan 2, X anggota bilangan bulat, dan C adalah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30 adalah, perhatikan cara mencari jawabannya. Nah, kita harus ingat kembali kalau bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, di antara ketiga himpunan bilangan ini, yang paling luas adalah bilangan bulat. Jadi bilangan asli ada di dalam bilangan cacah dan bilangan cacah ada di dalam bilangan bulat. Nah, untuk menentukan himpunan semesta, yaitu kita harus mencari himpunan yang memuat semua himpunan yang dibicarakan atau objek yang dibicarakan. Jadi himpunan semesta harus memuat himpunan A, harus memuat himpunan B, dan harus memuat himpunan C. Nah, kalau kita lihat himpunan A bagian dari himpunan bilangan asli dan bagian dari himpunan bilangan bulat. Himpunan C bagian dari himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Kemudian himpunan B, himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Yang memuat semuanya adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kita lihat saja, ini himpunan B-nya harus bilangan bulat. Maka kita pilih jawabannya adalah himpunan bilangan bulat, himpunan semestanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui A adalah himpunan X, sedemikian sehingga 5 kurang atau sama dengan X dan X kurang atau sama dengan 8. X anggota himpunan bilangan asli. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah, untuk menjawabnya kita harus tentukan dulu anggota-anggota dari himpunan A. Jika ada tanda kurang atau sama dengan, artinya 5 itu termasuk ke dalamnya. Begitupun 8, karena di sini ada kurang atau sama dengan, maka 8 termasuk ke dalamnya. Jadi himpunan A-nya adalah 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya anggota himpunan A, kalau dimisalkan dengan N, KN sama dengan 4. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A atau biasa disebut dengan himpunan kuasa ya. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A dinotasikan dengan NPA. 2 pangkat N. Karena N-nya 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah 16. Mari kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Diketahui A adalah himpunan X,
Demikian sehingga 5 kurang sama dengan X dan X kurang atau sama dengan 8. X-nya anggota himpunan bilangan asli. Banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota adalah, ini agak berbeda ya soalnya dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu banyaknya himpunan bagian dari A. Tidak ada tambahan yang terdiri dari berapa anggotanya. Nah, tetapi untuk soal yang seperti ini, maka caranya berbeda. Kalau tanpa terdiri dari 3 anggota, tadi menggunakan rumus 2 pangkat N, tetapi kalau dilanjutkan ada keterangan yang terdiri dari 2 anggota, misalnya 3 anggota atau dan sebagainya, maka caranya berbeda. Nah, bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita tentukan dulu anggota-anggota yang masuk ke dalam himpunan A tersebut. Nah, anggota himpunan A-nya adalah 5, 6, 7, 8. Sehingga NA-nya sama dengan 4. Nah, berikutnya bagaimana caranya? Nah, ini adalah menggunakan bilangan segitiga Pascal. Nah, sekarang bagaimana cara membuat atau menyusun bilangan segitiga Pascal? Nah, pertama kita untuk menyusun bilangan segitiga Pascal, bilangan yang paling atas ini adalah 1. Kemudian untuk baris kedua 1, 1. Nah, sekarang pun mulai dari baris ketiga, nah ini di pinggir ini atau diawali dengan angka 1 semua dan diakhiri dengan angka 1 semua. Adapun bilangan bagian tengahnya itu adalah jumlah dari 2 bilangan di atasnya. Nah, contohnya ini awalnya 1. Nah, yang berikutnya jumlahkan ini 2 bilangan di atasnya 2. Kemudian diakhiri dengan angka 1. Baris berikutnya diawali dengan 1. Nah, bilangan berikutnya jumlah dari 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 2, 3. Kemudian ini juga 2 ditambah 1, 3. Diakhiri dengan 1. Nah, baris berikutnya sama. Mulai dengan 1, kemudian 1 tambah 3, 4. Kemudian 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan diakhiri dengan angka 1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada himpunan kosong. Nah, ini adalah bilangan Pascal digunakan ini, kita harus melihat banyak anggota himpunannya ada berapa. Nah, seperti ini, nanti bilangan ini digunakan untuk yang banyak anggotanya 0. Sedangkan di soal ini banyak anggotanya 4. Nah, atau bisa kita lihat di sini anggotanya 5, 6, 7, 8. Nah, ini sama dengan ini. A, B, C, D. Kalau di sini berupa angka, di sini berupa huruf, tapi banyak anggotanya sama, yaitu 4. Maka bilangan Pascal yang digunakan yaitu baris yang ada angka 4-nya. Atau ini, yang banyak anggota himpunannya ada 4. Nah, kalau di soalnya banyak anggota himpunannya 3 misalnya, maka yang kita gunakan bilangannya pada barisan ini. Atau bisa juga kita melihat dari ini. Nah, jadi kalau banyak anggota himpunan yang mau dicarinya 4, maka bilangan pasal yang digunakan yang ada angka 4-nya. Kalau banyak anggotanya 3, bilangan pasar barisan yang digunakan adalah yang ada angka 3-nya. Kalau banyak anggota himpunannya ada 2, maka bilangan Pascal yang digunakan yaitu yang ada angka 2-nya. Dan seterusnya ya. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan banyak
anggota himpunan bagian yang terdiri dari, nah kita mulai dari 0 anggota ya. Nah, untuk himpunan A ini, banyak himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota, ada 1, dan banyak himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota ada 4, kemudian himpunan bagian dari A yang terdiri dari 2 anggota ada 6, dan himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota ada 4. Nah, kemudian yang terakhir, himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota, yaitu himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota, tentunya ini anggotanya 5, 6, 7, 8. Ada 1. Nah, sekarang yang terdiri dari 3 anggota, himpunan bagian dari A-nya ada berapa? Kita lihat ke sini ada 4. Nah, jadi jawabannya adalah D, ada 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S itu himpunan semesta ya. Kemudian A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 4, 5, 6, 7, 8. Anggota dari A komplement gabung dengan B adalah, nah untuk mencari jawabannya, perhatikan caranya. Nah, kita cari dulu A komplement. A komplement itu adalah anggota S, semua anggota S yang bukan A. Jadi komplement itu anggota S yang bukan A, kalau A komplement. Kalau B komplement berarti anggota S yang bukan B. Kalau C komplement berarti anggota S yang bukan C. Ya, itu mengenai komplement. Nah, sekarang mari kita lihat A komplement anggotanya berapa saja. Nah, karena himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka A komplementnya selain dari 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan anggota S. Jadi dari S ini, kalau A-nya 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang bukan A-nya di dalam S adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi A komplementnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian A komplement ini digabungkan dengan himpunan B. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 digabung dengan 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kalau kita gabungkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang samanya tidak usah ditulis 2 kali ya, ditulis sekali saja. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Anggota dari A selisih B atau A dikurang B irisan dengan himpunan B adalah, nah, yang pertama kita harus mencari dulu A dikurang B atau selisih A dan B. Nah, kalau A dikurangi B artinya anggota A tanpa yang ada di anggota B. Nah, karena di sini di anggota B ada 3, di anggota A ada 3, dan 3 ini adalah anggota dari himpunan B, maka kalau A kurangi B atau selisih A dan B, tinggal kita coret yang samanya himpunan A yang ada di B, kita coret. Artinya A dikurangi B-nya adalah
1 dan 2. Nah, 3-nya ini diambil oleh himpunan B. Nah, berikutnya untuk mencari selisih A dan B, kemudian irisan dengan himpunan B, selisih A dan B-nya 1 dan 2 anggotanya, irisan dengan himpunan B-nya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, kalau irisan itu adalah anggota yang terdapat di kedua himpunan ini. Jadi yang ada di himpunan ini harus ada juga di himpunan ini. Sedangkan di sini tidak ada anggota yang sama. Maka irisannya adalah himpunan kosong. Jadi jawabannya itu ya A. Berikutnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya bilangan prima kurang dari 6. Dan himpunan C adalah X sedemikian sehingga 2 kurang atau sama dengan X dan X kurang atau sama dengan 7. X-nya anggota bilangan asli. Pertanyaannya atau soalnya anggota dari A gabung B irisan himpunan C adalah, nah mari kita lihat caranya. Himpunan A ini sudah ada ya. Nah, kita tentukan dulu himpunan B-nya. Bilangan prima kurang dari 6, berarti 2, 3, 5. Kemudian C-nya bilangan asli mulai dari 2 sampai dengan 7. Nah, ini anggota himpunan C-nya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang dari soal kita cari dulu ini yang diberi kurung. Jadi A gabungan B. Tentukan dulu A gabungan B. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 2, 3, 4, 5. Berarti gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang A gabungan B irisan C. Ini A gabungan B-nya. Ini C-nya. Nah, karena irisan, maka kita cari yang sama. Yang sama yaitu 2, 3, 4, 5. Jadi yang samanya ini ya, maka jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini sudah mulai soal cerita. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. Di antaranya ada 20 siswa senang pelajaran matematika, 15 orang siswa senang pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang keduanya. Banyaknya siswa yang tidak senang keduanya adalah. Nah, untuk soal cerita ini ada beberapa cara ya, bisa dengan menggunakan diagram Venn atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan diagram Venn. Jika pada soal ini ada dua kegemaran atau dua macam kesukaan, kemudian di sini ada yang senang kedua-duanya, maka pertama kita buat dulu, tentunya ini kotak ya sebagai semestanya atau persegi panjang. Kemudian untuk lingkarannya karena ada dua kesukaan, maka nanti lingkarannya ada dua, dan jika ada yang senang kedua-duanya, maka lingkarannya berpotongan atau beririsan. Nah, setelah itu kita lihat isikan yang paling tengah dulu, karena di sini diketahui yang senang kedua-duanya, maka yang pertama diisi adalah yang senang kedua-duanya, 10. Nah, berikutnya, sini misalnya himpunan M adalah yang senang matematik ya. Nah, matematik 20 siswa. Di sini sudah ada yang senang matematik 10, berarti tinggal nambah 10 di sini. Kemudian yang
senang fisika sudah ada di sini 10. Nah, yang senang fisika di soal ada 15. Karena sudah ada di sini 10, maka di sini sisanya 5. Nah, sekarang kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 5, 25. Nah, semua siswa tadi dalam kelas tersebut ada 30. Ini baru ada 25. Oh, artinya ada 5 yang di luar dari kedua lingkaran matematik dan fisika atau yang tidak senang kedua-duanya. Ada 5 disimpan di luar lingkaran tapi di dalam S ya. Nah, jadi yang 5 ini artinya tidak menyukai kedua-duanya. Nah, jadi jawabannya banyaknya siswa yang tidak menyukai kedua-duanya adalah 5 nanti ya. Nah, sekarang cara yang berikutnya yang dengan rumus. Jadi dari soal tuliskan dulu NS-nya. NS itu artinya banyak anggota semestanya. Nah, NS-nya 30, NM matematik 20, NF 15 dan N irisan yang suka dua-duanya 10. Nah, perhatikan ya, jika ada irisan maka kita bisa mencari langsung gabungannya. Maka gabungannya adalah NF gabung M sama dengan NM ditambah NF dikurang N, M irisan F. M-nya 20 ditambah NF-nya 15 dikurangi N irisannya 10. Jadi hasilnya 25. Nah, ini gabungan. Nah, gabungan itu ini ya, kedua lingkaran digabungkan, jumlahkan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari yang tidak sukanya? Misalnya ini TT tidak suka ya. Jadi NT sama dengan yang tidak suka itu adalah S semuanya dikurangi gabungan. S-nya 30, gabungannya ini 25. Nah, jadi N tidak sukanya adalah sini 5, ini juga 5 ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya ini sebetulnya menyingkat dari cara yang kedua. Hanya penulisannya kita singkat. Kalau ini kan penulisannya lengkap. Nah, kalau untuk soal PG untuk mengotret cukup seperti ini tidak apa-apa, tapi kalau untuk soal uraian, nah, itu harus lengkap menulisnya seperti ini ya. Nah, sekarang jika kita singkat, nah dari soal ini S-nya tulis saja S 30, kemudian matematik tulis saja M 20, F 15, kemudian ini yang senang dua-duanya kan irisan, tulis saja seperti ini lambang irisan ya. Nah, ini irisan 10. Nah, jika ada irisan, otomatis kita bisa mencari gabungan. Nah, gabungan ini tambahkan masing-masing kesukaan, M tambah F dikurangi irisan. Nah, maka gabungannya 20 tambah 15 dikurang 10 sama dengan 25. Kemudian T-nya, tadi yang tidak suka, T sama dengan S dikurangi gabungan. S-nya 30, gabungannya 25 sama dengan 5. Ini ada catatan, tadi jika ada irisan, kita dapat mencari gabungan. Dan sebaliknya, jika ada gabungan, kita dapat mencari irisan. Irisan itu tambahkan masing-masing dikurang gabungan ya, tinggal dibalik saja. Gabungan masing-masing ditambahkan dikurang irisan. Nah, itu cara atau trik menyelesaikan soal cerita yang seperti ini. Kita lanjutkan. Oh ya, jawabannya 5 ya. Sama, sini 5, 5, 5. Berikutnya, masih soal cerita, suatu kelas yang berjumlah 25 siswa. Terdapat 20. Senang sepak bola, 15. Bulu tangkis, senang bulu tangkis, 3 orang tidak senang kedua-duanya. Banyak siswa yang senang kedua-duanya adalah, kita perhatikan yang pertama dengan diagram pen. Nah, jika soal sebelumnya
yang senang kedua-duanya diketahui dan sekarang yang senang kedua-duanya ditanyakan. Nah, buat dulu diagram pen, ini kalau dengan diagram pen ya. Nah, ini yang 25 itu adalah S. Kemudian karena ada dua kesukaan, tentunya dua lingkaran. Karena ditanya yang suka dua-duanya, berarti lingkarannya beririsan. Nah, yang kita isikan, biasanya kan yang paling tengah ada bilangannya, sedangkan ini tidak. Kalau ditanyakan, tulis saja dengan X. Nah, kemudian kita lihat ke B. B ini yang senang sepak bola. Jadi yang senang sepak bola dimisalkan himpunannya namanya B. Dan yang bulu tangkis ini supaya lebih menuju ke ini kita singkat dengan T. Nah, nama himpunannya T. Misalnya ini bulu tangkis, yang ini sepak bola. Nah, yang sepak bola itu ada 20 orang. Karena sudah ada X di sini, maka di sini 20 dikurang X. Dan yang bulu tangkis 15 orang. Karena sudah ada di sini yang menyukai bulu tangkisnya X, maka di sini sisanya 15 dikurangi X. Kemudian ada 3 orang yang tidak senang kedua-duanya, berarti itu di luar dari kedua lingkaran. Nah, ini 3, simpan di sini. Nah, jadi untuk mencari X-nya, yaitu, nah, ini cara satu dengan diagram pen ya. Jadi 20 ini mencari X-nya, kita jumlahkan semua ini adalah S ya. Dalam persegi panjang ini semuanya S. Jadi 20 dikurangi X, yang ini ditambah X, ditambah 15 kurang X, ditambah 3 itu sama dengan 25. 20 ditambah 15 ditambah 3, 38. Nah, sekarang kita lihat variabel X-nya. Ini dikurangi X ditambah X, ini jadi 0 ya. Nah, tinggal kurangi X yang ini. Sama dengan 25. Berapakah X-nya? 38 dikurangi berapa yang hasilnya 25. Jadi boleh X-nya itu adalah 13. Nah, sekarang cara yang lain, cara 2, yaitu dengan rumus yang tadi. Nah, NS 25, N bola 20, N bulu tangkis 15, N irisan bulu tangkis dan bola tidak diketahui, maka ditulis X, ini yang ditanyakan. Kemudian yang tidak suka ditulis saja dengan tidak, sama dengan 3. Nah, maka N bulu tangkis gabung dengan sepak bola sama dengan, nah, jadi kalau ada S ini yang semesta, kemudian ada yang tidak suka, maka dari sini kita bisa mencari gabungannya. Gabungan itu S dikurangi yang tidak suka. Jadi semesta dikurangi yang tidak suka itu adalah gabungan. Jadi gabungannya 25 dikurang 3, 22. Nah, jika ada gabungan, maka kita bisa mencari irisan. Nah, itu di sebelumnya ya. Kalau ada gabungan, pasti kita bisa mencari irisan. Nah, ini. Jadi irisannya NB irisan T. B itu tadi bola ya. T itu bulu tangkis. Tambahkan masing-masing atau N bola ditambah N bulu tangkis dikurangi irisannya. Atau 20 ditambah 15 dikurang 22. Sama dengan 35 dikurang 22. Aduh maaf, ini ada B. Dikurang 22 ya, sama dengan 13. Jadi irisannya itu 13. Nah, sekarang kita lihat, ini sebetulnya penyingkatan dari cara 2 ya. Jadi S sama dengan 25, B 20, T 15. Dan tidaknya 3. Nah, dari S dan tidak kita bisa cari gabungan. Jadi gabungan sama dengan S kurang tidak sama dengan 25 kurang 3, 22. Kalau ada gabungan, maka kita bisa cari irisan. Nah, irisan itu tinggal tambahkan saja masing-masing B tambah T dikurangi gabungan.
Jadi irisan B tambah T kurang gabungan atau 20 tambah 15 kurang 22 sama dengan 13. Nah, kalau soalnya PG boleh seperti ini ya. Kalau tidak harus dengan cara yang lengkap seperti ini. Nah, jadi itu jawabannya ya, 13. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya diperoleh data sebagai berikut. 20 orang gemar bola voli, 25 gemar sepak bola, 23 siswa gemar bulu tangkis. Kemudian 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola, 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. Kemudian 4 siswa gemar ketiganya, serta 2 tidak gemar ketiganya. Nah, banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah, nah kalau kita perhatikan pada soal ini, ada berapa kegemaran di sini. Nah, pada soal-soal sebelumnya kegemarannya hanya 2, sedangkan di sini kegemarannya ada 3. Jadi ada bola voli, ada sepak bola, dan ada bulu tangkis. Nah, tentunya kalau ada 3 kegemaran, kalau kita gambarkan dengan diagram pen berarti ada 3 buah lingkaran. Kemudian di sini ada yang suka ketiga-tiganya, artinya ketiga lingkaran itu beririsan. Jadi ketiga-tiganya beririsan ya. Nah, cara menyelesaikan ini bisa dengan ada 2 cara dengan diagram panah. Yang pertama, diagram pen, maaf, bukan diagram panah ya, diagram pen. Nah, yang pertama tentunya dibuat dulu persegi panjang sebagai semesta, kemudian 3 lingkaran yang ketiga-tiganya berpotongan atau ada irisan ketiga-tiganya. Nah, kemudian jangan lupa diberi nama ya untuk lingkaran himpunan masing-masing. Nah, di sini dimisalkan yang bola voli dengan nama B. Kemudian yang sepak bola dengan himpunannya himpunan B. Kemudian bulu tangkis, misalnya ini adalah himpunan T. Nah, untuk mengisikan bilangan-bilangan pada diagram pen atau pada bagian-bagian dari lingkaran-lingkaran di sini, nah, kita lihat ke soal kembali. Nah, kita mulai dari angka yang terakhir yang ada pada soal. Nah, di sini ada angka 2. Jadi mulai dari yang terakhir ya. 2 tidak gemar ketiganya, artinya angka 2 disimpan di luar ketiga lingkaran. Nah, simpan 2 di luar ketiga lingkaran. Berikutnya, nah terus ke sini. Nah, berikutnya adalah angka 4. 4 ini adalah siswa yang gemar ketiganya. Nah, jadi setelah yang tidak suka, berikutnya yang suka ketiga-tiganya. Jadi isikan 4 di paling tengah di sini, di ketiga irisan, karena menyukai ketiga-tiganya. Nah, setelah diisi yang menyukai ketiga-tiganya, sekarang baru kita isi yang irisan 2 himpunan atau menyukai 2 kegemaran. Setelah 4, kita mundur ke sini ya. Nah, ini 12 adalah siswa yang gemar bola dan bulu tangkis. Nah, kita lihat 2 lingkaran. Tadi yang sepak bolanya himpunan B, bulu tangkis himpunan T. Nah, jadi kita lihat lingkaran B dan T. Nih, B, T. Nah, irisannya 12. Irisan B dan T adalah ini. Karena di sini sudah ada 4 atau 4 di sini, maka di sini sisanya. Nah, jadi sisanya sini 8 ya. 12 kurang 4, 8. Berikutnya sini, nah 10. 10 gemar
bola voli dan bulu tangkis. Bola voli dan bulu tangkis. Nah, yang bola voli dan bulu tangkis, ini bola volinya himpunan dengan huruf I, ini bulu tangkisnya T. 10 ya di sini. Nah, karena sudah ada 4, maka sisanya adalah 6. Kemudian yang 8 siswa voli dan bola. B dan B. 8. Nah, sisanya 8. Karena sudah ada 4 di sini, maka sisanya 4 di sini ya. Nah, setelah mengisi irisan yang dua himpunan, ini mundur. Tadi sudah sampai sini ya. Mundur lagi ke sini. Nah, sekarang baru kita isi untuk masing-masing himpunan. Nah, ini yang 23 siswa itu bulu tangkis. Nah, ini nih, bulu tangkis adalah lingkarannya ini. 23 siswa. Nah, yang 6, 4, dan 8 ini juga sudah termasuk ke dalam bulu tangkis. Jadi dari 23 siswa yang gemar bulu tangkis sudah tertulis di sini, sudah termasuk 6, 4, 8. Atau sudah termasuk di sini 10 tambah 8, 18. Nah, berarti di sini sisanya yaitu 5. Nah, berikutnya, nah, tadi 23 ya. Nah, sekarang yang sepak bola. Nah, ini lingkaran untuk sepak bola adalah ini. 25 siswa. Sudah ada di sini 4 tambah 4 tambah 8, 16. Maka sisanya adalah 9. Nah, kemudian yang terakhir ini yang bola voli. Ini P ya, 20 siswa. Nah, di lingkaran yang himpunan P ini 20 siswa. Di sini sudah ada 4 tambah 4, 8 tambah 6. Jadi di sini tinggal sisanya. Nah, ini sudah terisi semua, baru kita hitung untuk banyaknya remaja di Karang Taruna. Jadi seluruhnya itu berapa? Nah, tinggal kita tambahkan ya. Jadi ini 4 ditambah, ini ditulisnya mulai dari tengah sini. 4, kemudian tambah 8, tambah 4, tambah 6, tambah 5, tambah 9, tambah 6, tambah 2. Ini ya, hasilnya 44. Nah, selain dengan cara diagram Venn, ada cara yang kedua, yaitu caranya, coba perhatikan, 20 ditambah 25 ditambah 23. Nah, ini yang kegemaran, satu kegemaran ini yang satu-satu ya. Dikurangi, nah ini yang dua kegemaran, jumlahkan. Kemudian ditambah yang gemar tiga-tiganya dan ditambah yang tidak gemar ketiga-tiganya. Sama dengan 68 dikurang 30 ditambah ini 6 sama dengan 44. Nah, jadi bisa digunakan dengan cara ini ya. Kalau untuk soal PG bisa gunakan cara yang lebih singkat ini. Atau ini itu adalah jumlahkan masing-masing atau satu kegemaran. Jadi sini yang satu kegemarannya ini yang 20. Ini 20 tambah 25 tambah 23. Jumlahkan. Kemudian yang irisan dari dua kegemaran ditambahkan. Nah, jadi ini dikurangi irisan dua kegemaran. Kemudian ditambah yang gemar ketiganya dan ditambah lagi dengan yang tidak gemar ketiganya. Nah, jadi jawabannya 44 ya. Jadi sama mau dengan cara diagram Venn atau dengan cara ini. Silahkan ini untuk yang PG cocok yang ini ya, supaya lebih cepat. Tapi kalau soal uraian biasanya dengan harus ada uraiannya atau ada caranya. Ya, marilah kita lanjutkan dengan, nah ini soal bergambar. Berikut ini himpunan yang sesuai dengan daerah yang diarsir pada gambar adalah
Nah, ini yang diarsir ini menyatakan himpunan apa? Apakah A komplement, ataukah A selisih B, atau A kurang B, ataukah B kurang A, ataukah B komplement? Ini adalah B dikurangi A ya. Kalau A komplement itu yang bukan A. A komplement mah di luar A ya, yang di sini. Kalau ini mah B dikurangi oleh A. Nah, kita lanjutkan. SMPX akan mempersiapkan 4 orang siswanya. Namanya Adam, Rehan, Eugenia, dan Ami, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat kota. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih. Jadi boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang atau lebih. Dan boleh juga tidak mengirimkan, artinya tidak ikutan ya. Jadi boleh tidak mengirimkan wakilnya dalam Olimpiade tersebut. Nah, banyak cara yang dilakukan SMPX untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah, kalau diuraikan caranya itu ya, nah yang pertama tidak mengirimkan. Kalau tidak mengirimkan berarti himpunan kosong ya. Kemudian mengirimkan hanya 1, misalnya hanya mengirimkan Adam, hanya mengirimkan Rehan, atau hanya mengirimkan Eugenia, atau hanya mengirimkan Ami. Nah, kalau kita melihat ini, termasuk ke dalam bagian materi mana dari himpunan. Nah, yang ini adalah masuk ke dalam himpunan kuasa ya, jadi banyaknya himpunan bagian. Nah, ini karena himpunannya anggotanya ada 4, nah jadi misalnya NA sama dengan 4, dan banyak himpunan bagiannya berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah 16 cara. Nah, itulah soal-soal yang kali ini dibahas. Semoga apa yang tadi dibahas dapat bermanfaat. Silahkan untuk anak-anak dilanjutkan dengan latihan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.